Dek Rawin. Adik-adik bisa panggil Kak Audi ya. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Agita Evangelita. Kalian bisa panggil kakak Agita ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Herni Herlina. Kalian bisa panggil Kak Herni. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Elizabeth Beta Amanda. Kalian bisa panggil Kak Beta. Nah, adik-adik di sini udah pernah ngerasain yang namanya sakit perut kan? Nggak enak banget rasanya. Tapi adik-adik tahu nggak kenapa ya perut adik-adik bisa sakit? Kakak jelasin sedikit ya. Jadi, pada sistem organ tubuh kita, khususnya pada bagian usus, itu akan gampang terserang penyakit seperti diare, tipes, bahkan sampai usus buntu apabila adik-adik tidak mengatur pola makan adik-adik. Misalnya, suka makan makanan yang cepat saji, kemudian sering jajan-jajan di luar. Nah, itu tidak baik bagi kesehatan adik-adik, khususnya pada sistem pencernaan adik-adik di organ bagian usus. Adik-adik akan merasakan mules, kemudian diare. Itu disebabkan oleh virus atau bakteri yang timbul dari makanan yang adik konsumsi. Lalu bagaimana Kak caranya supaya adik-adik tidak terkena penyakit diare, tipes, bahkan usus buntu? Adik-adik bisa menjaga pola makan adik-adik dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan juga minum air putih yang banyak. Jadi kalau mama suruh makan sayur dan buah, diikutin ya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pada bingung kan? Usus itu apa sih, Kak? Kan usus kan nggak kelihatan. Ya, usus itu kan ada di dalam perut adik-adik. Di sini kakak mau menjelaskan, usus itu bagian besar pada saluran pencernaan yang ada di bawah yang memiliki peranan penting dalam pencernaan. Usus itu ada dua. Yang pertama, usus halus atau bisa disebut dengan usus kecil, yaitu salah satu organ bagian terpanjang dalam sistem pencernaan kita adik-adik, yang letaknya itu di antara lambung dan usus besar. Nah, usus halus ini ada tiga. Yang pertama ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ini yang kedua, ada usus besar. Usus besar itu adalah bagian ujung dari saluran pencernaan. Usus besar ada dua, yaitu ada usus buntu dan rektum. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih apa itu fungsi usus? Di sini Kak Herni mau jelasin nih apa aja fungsi dari usus. Yang pertama, fungsi usus itu yaitu menyerap nutrisi. Nutrisi yang diserap itu apa aja sih Kak? Nah, nutrisinya itu berupa protein, karbohidrat, lemak, mineral. Fungsi yang kedua adalah penyerapan air, tepatnya ada di usus besar. Selanjutnya adalah cara kerja usus. Di sini kakak mau nayangin video gimana sih cara kerja usus itu. Disimak ya. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana adik-adik setelah kalian nonton video yang kakak berikan? Kalian jadi tahu kan bagaimana cara kerja usus? Nah, adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang berbagai macam penyakit yang bisa menyerang usus. Wah, apa aja ya, Kak? Oke, yang pertama adalah usus buntu. Usus buntu terjadi karena infeksi saluran pencernaan yang diakibatkan oleh makanan junk food. Makanan junk food itu apa sih? Makanan junk food itu merupakan makanan cepat saji. Contohnya mie, terus nugget, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu radang usus. Radang usus ini terjadi karena penghancuran dinding usus yang menyebabkan penyempitan dan luka pada usus. Nah, radang usus ini juga biasanya terjadi karena makan makanan junk food. Penyakit yang ketiga yaitu usus bocor. Nah, usus kok bisa bocor ya, Kak? Iya, usus bisa bocor karena anak-anak sering minum minuman yang berwarna dan makan makanan junk food itu. Nah, di sini siapa yang suka minum minuman yang berwarna? Ayo, hati-hati loh, nanti bisa usus bocor. Yang keempat adalah penyakit tifus. Penyakit tifus ini disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi atau tercemar oleh bakteri. Nah, bakteri itu nanti akan bertambah banyak dan terjadilah penyakit tifus. Nah, penyakit yang terakhir ini sering banget terjadi oleh anak-anak, yaitu penyakit diare. Siapa di sini yang pernah diare? Oke, jadi penyakit diare itu terjadi karena makanan dan minuman yang juga terkontaminasi atau tercemar oleh virus bakteri. Nah, makanya adik-adik jangan suka jajan sembarangan ya. Setelah adik-adik mengetahui beberapa penyakit yang ada pada usus tadi, adik-adik juga harus mengetahui bagaimana cara merawat usus agar usus adik-adik terhindar dari penyakit dan tetap sehat. Yang pertama, sudah pasti adik-adik harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Boleh, tapi jangan sering-sering ya. Yang kedua, adik-adik harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, misalnya buah dan juga sayur. Dan yang ketiga, adik-adik harus rajin untuk mengkonsumsi air putih yang banyak. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Merawat Ususku. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku selalu kuat, makan dan minumku selalu diatur ibu. Jangan jajan sembarangan, rajin cuci tangan, agar terjaga baiklah sistem pencernaan. Hei, makan buah, makan sayur yang banyak serat.
yang baik.